Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi las. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatihah Azrul Sifan Faizan, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2024 dengan NIM K2524037. Yang pertama, judul dari materi saya adalah teknologi pengelasan dan peran profesional di dalamnya. Yang pertama ada welding engineer, yang kedua ada welding supervisor, yang ketiga ada welding inspector, yang terakhir ada welder. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu eh, pentingnya pemahaman mengenai teknologi las. Teknologi pengelasan berkembang pesat dan banyak digunakan di berbagai industri, seperti manufaktur, konstruksi, perkapalan, dan energi. Profesi dalam bidang pengelasan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Pemahaman mengenai teknologi las sangat penting untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keselamatan dalam pekerjaan pengelasan. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Yang pertama, definisi welding engineer atau insinyur pengelasan yang bertugas pertama merancang proses pengelasan yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, menentukan metode parameter dan material pengelasan yang optimal. Selanjutnya ada welding supervisor atau pengawas pengelasan yang bertugas mengawasi jalannya proses pengelasan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi dan standar industri. Dan yang kedua ada memastikan penggunaan peralatan dan teknik yang benar untuk mencegah cacat las. Yang ketiga ada welding inspector atau inspektur pengelasan dan bertugas memeriksa hasil las untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar. Tugas yang kedua yaitu melakukan pengujian menggunakan metode seperti visual, radiografi, ultrasonik, dan magnetik. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah dalam teknologi pengelasan. Ada beberapa masalah. Yang pertama ada cacat las seperti porositas, retak, undercut, dan inklusi terak. Masalah yang selanjutnya ada ketidaksesuaian parameter seperti arus, tegangan, kecepatan, pengelasan yang tidak optimal. Yang ketiga ada keselamatan kerja akibat paparan asap las, radiasi UV, percikan api, dan suhu yang tinggi. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap standar industri seperti ASME, AWS, ISO, dan API. Nah, selanjutnya masuk ke teknologi pengelasan. Teknologi pengelasan memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. Pengelasan manual menggunakan elektroda terbungkus. Yang kedua ada GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding atau TID menggunakan elektroda tungsten dan gas pelindung. Yang ketiga ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding menggunakan kawat elektroda kontinu dan gas pelindung. Yang keempat ada FCAW atau Flux Cord Arc Welding menggunakan elektroda berbentuk kawat dengan anti-flux. Yang kelima ada SAW atau Submerged Arc Welding, pengelasan dengan serbuk flux yang menutupi busur listrik. Yang keenam ada Laser Beam Welding atau LBW, menggunakan sinar laser berenergi tinggi untuk menghasilkan sambungan yang presisi. Dan yang terakhir ada Electron Beam Welding atau EBW, menggunakan aliran elektron dalam ruang hampa untuk menciptakan sambungan berkualitas tinggi. Oke, lanjut ke analisis. Nah, analisis yang saya sudah kerjakan yaitu pertama efisiensi energi dengan metode seperti laser welding dan EBW lebih hemat energi dibanding metode konvensional. Yang kedua ada kualitas hasil las, yaitu inspeksi menggunakan metode non-destruktif atau NDT untuk memastikan kekuatan sambungan. Yang ketiga ada otomasi dalam pengelasan, yaitu menggunakan robot las meningkatkan presisi dan mengurangi
kesalahan manusia. Dan yang terakhir ada dampak lingkungan, yaitu teknologi las modern berusaha mengurangi emisi gas berbahaya dan limbah produksi. Nah, lanjut ke proses kerja. Nah, untuk proses kerja, yang pertama ada perencanaan dan pemilihan teknologi oleh welding engineer. Yang kedua, ada persiapan material dan peralatan, yaitu melibatkan welding supervisor dan welder. Yang ketiga ada pelaksanaan pengelasan, dilakukan oleh welder dengan pengawasan welding atau supervisor. Yang keempat ada pengawasan dan penyesuaian proses. Hal ini dilakukan oleh welding supervisor. Yang kelima ada inspeksi dan pengujian kualitas, dilakukan oleh welding inspector. Dan yang terakhir ada evaluasi dan dokumentasi untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar. Nah, kesimpulannya, teknologi pengelasan terus berkembang dengan inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Setiap profesi dalam bidang pengelasan memiliki peran yang saling melengkapi. Pemilihan metode pengelasan yang tepat dan pengawasan yang baik dapat mencegah masalah seperti cacat las dan kegagalan struktur. Dan yang terakhir adalah keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap standar harus menjadi prioritas utama dalam industri pengelasan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.